Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan yang kemarin ya, tentang urusan sholat. Kemarin kan idza lam yastati'il musalla ayyakhsha'a fi jami'i sholati. Kalau kita nggak bisa keseluruhan sholat kita itu khusyuk, kan salah satu ibadah yang tiap hari kita lakukan tapi kita belum bisa-bisa. Mungkin kalau tiap hari ibu-ibu masak, lihat maom masakan dapur nenek, masakannya selalu enak, tiap hari masak. Ada yang bapak-bapak supir misalkan tiap hari bawa mobil, itu udah enak aja gitu, emang kerjaannya. Cuma bedanya bawa mobil dengan sholat ya beda. Kalau bawa mobil makan semakin lihai, semakin kenceng gitu ya bawanya. Tapi kita suka lain juga ya, kalau misalkan nih supir kita, driver kita yang udah kawakan, bawa mobilnya enak. Kalau mau pergi gitu nggak berasa gitu kan, suka kadang-kadang kalau ngerem mendadak. Kadang-kadang kita suka nggak enak lah, ngeri mau tidur takut gimana-gimana. Tapi kalau yang supirnya udah kawakan, supirnya udah tahu, enak aja kita sampai kita tidur, ingat-ingat tuh udah nyampe. Begitu juga di dalam sholat. Jadi ketika kita di dalam sholat itu bukan berarti khusyuk itu lupa, bukan. Khusyuk itu adalah fokus. Khusyuk adalah kemarin pelajaran coba masih ditulis nggak? Khusyuk itu apa kemarin? Hadir hati, khudurul qalbi. Atau tadi kita perbaharui lagi, khusyuk itu fokus. Coba supir bu, supir dari Depok kok bisa sampai ke Lampung, ke Madura, ke Jawa Timur. Itu fokus bu. Kalau dia belok kiri ya sen kiri, kalau belok kanan ya sen kanan, kalau disalip orang ya sendirian. Kalau mau belok kiri ya lihat spion kiri, kalau mau belok kanan ya lihat spion kanan, kalau ditikung orang ya ke spion. Ibu-ibu nggak ngerti ya, ntar udah 2 hari baru ngerti, oh iya bukan ke spion, benerin atuh kesepian. Kok ini susah ya bercanda sama ibu-ibu mah. Oh, iya. Nah bu, sholat itu fokus bu. Berarti si sopir ini dia tahu yang namanya fokus itu, dia tahu aturan mainnya. Tahu ketika dia jalan pelan nggak boleh di kanan, kalau jalan kenceng nggak boleh di kiri. Kenapa? Jalan pelan di kanan ngagokin orang, jalan kenceng di kiri nabrak orang. Gitu. Nah pun juga dengan sholat seperti itu. Jadi sholat itu harus fokus. Ini kita dari kecil belajar sholat sehari 5 kali, tapi pada kenyataannya kok sholat kita gitu-gitu aja. Tadi aja sholat zuhur ya Allah, kok banyak lupanya ya diri kita. Kebanyakan mah udah 3 apa 4 rakaat ini ya, 3 apa 4 rakaat. Ini saking pusingnya, udah gua balikin lagi sholatnya. Ya, akhirnya sholatnya dibatalkan, saking keselnya. Nah maka ibu, mari kita perbaiki sholat ini dari hal yang kecil dulu, yang kecil-kecil dulu. Jangan sekaligus yang kecil aja dulu. Nah kemarin kata para ulama, idza lam yastati'il musalla ayyakhsha'a fi jami'i sholati. Kalau memang kita belum bisa seluruh sholat kita khusyuk ingat kepada Allah, maka yanbaghi ayyakhsha'a fi salasati mawadhi'. Kemarin gitu ya. Maka upayakan bu, untuk tahap belajar yang pertama minimalnya kita ingat kepada Allah. Minimalnya kita ingat lagi sholat itu pada 3 tempat, pada 3 bacaan ini. Coba yang ditulis kemarin, yang pertama pada bacaan apa? Inna sholati wa nusuki. Bukan yang itu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ibu amalkan nggak yang kemarin ikut ngaji? Diamalkan. Jadi itu bu, sedikit-sedikit dulu aja.
ketika kita misalkan membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi, ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadap aku, wajhiya menghadapkan wajahku, lillazi fataras samawati wal ard, kepada engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi bla 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 bla, ingat tubuh minimalnya begitu Bu. Jadi ayo Bu, kita dari hal yang kecil dulu. Ketika misal tadi membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi dan seterusnya, kita ingat kepada Allah. Oh, saya lagi sholat, saya lagi menghadap kepada engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemarin kan pelajarannya ada iftitah, ada istiftah. Jadi ibu kalau pengen buru-buru, ibu misalkan lagi ada tamu, maka itu doa iftitah nggak usah dibaca semuanya. Sampai wa asila aja, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah aja. Setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, baru al-fatihah. Kalau misalnya ibu sedang buru-buru, atau misalkan ibu sering sholat tahajud malam, untuk sholat yang pertama, rakaat pertama Bu, maka itu kan sholat pemanasan, udah nggak usah lama-lama dulu. Pemanasan mah ini aja, dipotong-potong aja biar badan kita panas dulu, jangan langsung lama gitu ya. Lalu kedua misalkan nggak pakai Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, boleh ibu dari wajjahtu atau dari inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ingat ketika baca inni wajjahtu wajhiya, tubuh ingat saya lagi menghadap engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita menghadap presiden aja sampai kepala kita tunduk gitu ya misalnya, ini menghadap Allah yang punya langit dan bumi. Lalu yang kedua, upayakan lagi Bu, tingkatin. Ini kudu diamalin. Kan tadi ilmu yang yang hebat itu adalah ketika dapat amalin baru jadi ilmu. Kalau hanya misalkan kita dengar ngaji kayak gini nggak diamalin, ya nggak jadi ilmu Bu, cuman cerita aja. Kemarin kan teorinya apapun yang dikatakan orang atau apapun yang kita katakan itu bukan ilmu, tapi namanya dongeng. Apapun yang kita alami dan apapun yang kita lakukan itu baru ilmu. Nah ini ntar ibu sholat maghrib, oh ingat ini wajjahtu wajhiya, di situ aja Bu minimalnya. Kan kita lagi belajar, ntar jadi banyak Bu, tapi yang 3 ini minimalnya lakukan dulu. Biasakan dulu yang 5, membaikkan kebiasaan, membiasakan kebaikan. Lalu tempat yang kedua, ketika kita harus ingat kepada Allah itu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Nah tadi ada tanda tasydid di atas huruf ya. Namanya apa? Naber. Namanya apa Bu? Nah jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik lagi ya ke pelajaran kemarin karena banyak yang nggak hadir ya kemarin. Berarti kan kalimatnya ini nggak boleh kena angin Bu nih, suka gitu ya, iyyaka. Kok hilang? Iyyaka Bu, pisahkan dulu kalimatnya. Mana sih tadi? Oh ini. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, bukan gitu nulisnya. Tapi iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada engkau ya Allah, na'budu kami beribadah. Lalu yang kedua wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Bukan dibaca kanasta'in gitu Bu ya. Misalkan saya contohkan kan kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tuh Bu, kalau nggak pakai ilmu Bu, memang mirip banget gitu, sedikit banget bedanya. Tapi kita nih tuh, kita kudu belajarnya di sini Bu. Pisahin dulu suku katanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami beribadah, wa iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami memohon pertolongan. Jadi ketika ibu ucapkan ini di dalam sholat, bu ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibu belum bisa mengartikannya di dalam hati, udah ingat Allah, Allah, Allah aja gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bibir, otak mah kemana gitu. Minimalnya tuh lakukan tadi tuh yang pertama, minimalnya 3 aja dulu. Yang pertama tadi pada kalimat ini wajjahtu wajhiya. Ya, sampai itu Bu ya. Lillazi fataras samawati wal ardi sampai situ. Lalu yang kedua pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang ketiga ya, sekarang masuk ke yang 3. Inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini adalah ketika tahiyat. Insyaallah ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan istiqomah. Nanti kita belajar sholat itu Bu, tahiyat adalah termasuk rukun qauliyah. Rukun itu wajib qauliyah yang ucapan, nggak bisa diganti dengan apapun, harus dengan tahiyat. Maka syarat-syarat tahiyat nggak banyak Bu, cuma 20. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Salah satu syarat membaca tahiyat yang benar adalah perhatikan tanda tasydidnya Bu. Jangan gini, karena dulu kita ya diajarin sama guru itu bukan guru yang salah, kita yang salah dengar. Misalkan at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah, hilang tasydidnya semua Bu ya. Nah, salah satu syarat membaca Fatihah adalah tasydid. Nanti dulu juga udah dipelajari ini teh. Nanti saya bagikan kertasnya, tulisan tahiyatnya. Ini mah pembukaan aja dulu. Kan gitu Bu tulisannya. At-tahiyatul. Di sini aja udah 2 ya Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini minimalnya Ibu. Kita ingat lagi sholat, kita ingat kepada Allah ketika ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ini tasydidnya banyak banget Bu. Ayyuhan nabiyyu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Dulu mah kita baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, begitu aja, nggak ada tasydidnya. Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau belajar tajwid Bu, nggak boleh ditulis gini, udah deh Ibu nggak usah belajar sama dia Bu. Kenapa? Kalau ilmu tajwid pada perlu bisa nulis yang ngajarnya. Ya bayangkan kalau belajar tajwid nggak ditulis Bu, gimana nyontohinnya? Nih Bu nih, tasydidnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terlewat satu pun. Coba Bu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah Bu, minimalnya Bu, ketika kita ngucapin ini, kita ingat kepada Allah, kita ingat lagi sholat. Ini tasydidnya Bu ya, jangan lupa. Sekali lagi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah gitu Bu. Nah lalu ini asal bacaan tahiyat ini dari mana Bu?
Asal bacaan tahiyat ini adalah ketika Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh, lalu lewat kursi, lalu lewat Sidratul Muntaha. Ibu, kalau kita lihat ke atas malam itu, kita ngelihat bintang-bintang, Bu. Lalu kemudian andai kita bisa terbang ya, Bu, ke atas, lama-lama kita keluar dunia, menembus langit, maka Ibu misalkan dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ngelihat bumi seperti sekarang kita ngelihat bintang. Itu baru di kolong langit yang pertama. Nah Nabi mah sampai menembus langit yang ke-7. Nanti kita terangin deh kepanjangan nih, udah sore ya ibu-ibu. Ceritanya Nabi itu diantar oleh Jibril aja gitu. Lalu kemudian Jibril hanya sampai ke depan Sidratul Muntaha. Tidak berani mengantarkan Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha itu disebutkan di dalam Al-Qur'an inda Sidratil Muntaha. Apa Sidratil Muntaha? Adalah sebuah pohon yang daunnya segede-gede kuping gajah. Lalu di daun itu dituliskan setiap nama manusia yang hidup di bumi ini. Ketika daun itu jatuh, 40 hari tumbuh di sana, maka itu di sini lagi sakit, sudah mau meninggal. Di sana mah sudah jatuh. Nah kemudian kata malaikat Jibril, wahai Nabi, aku tidak sanggup, aku malu kalau harus menghadap Allah. Maka silahkan engkau sendiri. Lalu Nabi itu menghadap Allah. Lalu kata Nabi kepada Allah sambil bersujud, Assalamu alayka at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi kepada Allah. At-tahiyyat, apa artinya? Penghormatan. Mubarakah, keberkahan, keselamatan. Assalamualaikum tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu, kebaikan lillah, adalah milik engkau. Itu perucapan Nabi kepada Allah. Lalu apa jawab Allah? Assalamu alaika, salamku untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan untuk engkau. Itu pengucapan Allah kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, Nabi mah nggak egois, Bu, jawabnya, nggak kayak kita. Apa jawaban Nabi? Setelah itu apa lanjutannya, Bu? Assalamu. Itu jawaban Nabi. Jadi kan kata Allah, salam untuk engkau wahai Nabiku, keberkahan, keselamatan untuk engkau. Nah lalu jawab Nabi tidak sendiri, Nabi mah jawabnya mengikutkan mengikutkan umatnya. Kata Nabi, Assalamu alaina, keselamatan untuk kami semua. Bukan Assalamu alayya, jawab Nabi, bukan keselamatan buatku, tapi buat kami, buat kami semua, yaitu Nabi dan umatnya. Itulah saking cintanya Nabi, saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Maka jawaban Nabi itu adalah Assalamu alaina wa ala, Assalamu alaina, keselamatan buat kami semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan buat abdi-abdimu ya Allah yang didoakan oleh Nabi. Jadi tahiyat ini, Bu, bacaan tahiyat ini adalah dialognya, percakapannya antara Allah dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Gitu, Bu, ya. Pertama ketika Nabi bersujud di hadapan Allah, Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu kata Nabi. Lalu jawab Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi, Assalamu alayna wa ala. Gitu ya, Bu, ya. Kurang lebih seperti itu, Bu.
Asal mulanya bacaan tahiyat. Lalu ntar ada cerita-ceritanya dari mana saja sih bacaan-bacaan kita di dalam sholat yang sering dibaca. Itu ada ceritanya gitu. Tidak hanya sekedar bacaan, tetapi mengandung histori, ada ceritanya. Jadi balik lagi Bu, untuk kita dalam rangka memperbaiki sholat, minimalnya yang mari kita belajar dari bawah. Ya walaupun ibu-ibu insya Allah saya yakin ibu-ibu udah bisa khusyuk di dalam sholatnya, tetapi insya Allah dengan teori-teori ini semakin menambah ilmu ibu gitu ya. Tadi yang pertama, minimalnya kalau kita belum bisa khusyuk dalam seluruh sholat, minimalnya bisalah sati mawadhir, dalam 3 tempat bacaan. Yang pertama bacaan iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu aja dulu Bu, amalin Bu. Setelah itu ibu mau ingat kemana-mana juga sok atau boleh lah. Yang penting itu aja dulu untuk tahap awal. Ingat, ini wajah tuh, ini wajah, ini kelas pemula Bu. Pemula ya, kelas pemula. Ya Allah. Iya emang, kalau nggak dipelajari kayak gini Bu, teori-teori kayak gini kan dari para ulama tasawuf ya, yang ingin memperbaikinya gitu. Kalau nggak ada teorinya Bu, ya sulit. Ya maka ayo Bu, ingat tar maghrib ketika kita ngucapin inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ingat, aku lagi menghadap Allah, aku lagi menghadap Engkau ya Allah. Masa sikapku jelek, masa pakaian buat sholat pakai kaos, pakai anduk doang, kadang-kadang masa bajunya tulisannya Kopiko gitu ya, di belakang. Cik atuh Bu, kita teh mau menghadap Allah. Ibu aja kalau mau menghadap wali kota nggak mungkin ibu pakai baju daster gitu. Saya lagi menghadap Allah. Lalu kedua pada bacaan iyyaka na'budu, ya bukan iyyaka na'budu ya Bu ya. Ayo saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ketika ibu baca itu yakinkan dalam hati, iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Gitu Bu. Lalu yang ketiga nih, abis itu ibu mau mikir kemana-mana, ya sok silahkan Bu. Untuk pemula, ya untuk pemula. Kan ntar ada lagi tempat-tempatnya yang lain. Kita teruskan, mudah-mudahan kita panjang umur, panjang usia ya. Lalu yang ketiga adalah inda qaulihi assalamu alayka. Assalamu alayka. Nah gitu Bu, 3 aja dulu, amalin. Setiap kali sholat kan ntar ketemu hari Jumat ya, ntar ketemu lagi. Itu berapa kali sholat, 10 kali sholat. Setiap kita nemu bacaan inni wajjahtu, ingat ya Allah saya sedang sholat. Setiap kali nemu bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat ya Allah saya lagi sholat. Ntar nemu lagi bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Allah saya lagi sholat. Kalau 3 ini Bu, sudah kita kuasain nih. Setiap kali kita membaca yang 3 ini, kita ingat kepada Allah Bu, maka insya Allah nanti kita masuk ke tahap yang kedua. Belajar lagi Bu, istiqomahkan lagi. Lama-lama kalau kita udah bisa, insya Allah dari awal sampai akhir kita ingat Allah gitu Bu. Hanya saja kan caranya nggak mungkin semuanya. Dikasih teori-teorinya, ini 3 dulu amalin seminggu. Nah ntar tanya, ibu sudah bisa belum? Kalau belum bisa ya ngapain, terusin gitu Bu. Dan ini maaf sombong ya. Habis kalau orang misalnya ngomong, saya bukan sombong ya, sombong dia Bu. Saya bukan ngomongin orang ya, ngomongin orang. Bukan berarti saya nggak bisa berarti. Makanya si A nggak pakai bukan si A sombong, udah aja si A sombong lah. Kalau si A nggak fokus ngimamin Bu, udah berapa kali tuh si A salah ketika sholat. Nah maka ini teori-teori ini sudah si A lakukan sebelum kepada ibu diberikan. Gitu Bu, aduh udah. Ayo sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, saya hanya berpesan yang 3 ini dicoba ya Bu ya. Terus ketika sholat pokoknya ingat yang 3 aja gitu. Ntar lama-lama kita belajar mah alhamdulillah kata Om dari awal takbiratul ihram sampai salam ingat terus. Tapi kan harus step by step kita kalem aja. Walhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Bu, jam 5.15. Semua berdiri. Belakang makanya